家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah nggak usah pakai lama-lama lagi, kita kancut perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan pertempuran antara Xiaoyan dan raksasa dari klan dewa asli yang menjadi semakin sengit. Sosok di hadapan Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan segel bintang 10 di kedalaman matanya. Kelima jari sosok tersebut juga seketika terkepal dan ledakan pada saat ini mulai melonjak. Xiaoyan merasakan ki dan darahnya bergetar dan semua tekanan benar-benar menghampiri Xiaoyan. Ini adalah rasa tekanan yang datang dari ki dan darah yang lebih kuat daripada Xiaoyan. Kecepatan energi dan aliran darah Xiaoyan pada saat ini juga seketika terhenti. Pada saat ini sosok di hadapan Xiaoyan segera membentuk tinju dengan kelima jarinya. Tubuhnya juga pada saat ini segera membengkak menjadi berukuran 4000 meter. Sosoknya tanpa banyak basa-basi pada saat ini segera meninju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga segera menyipitkan matanya dan tubuh Xiaoyan pada saat ini segera menjadi besar. Namun ukuran Xiaoyan pada saat ini hanya mencapai sekitar 3000 meter di bawah sosok tersebut. Xiaoyan menatap ke arah segel bintang dewa asli di mata sosok tersebut yang berkedip-kedip dan Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan tinjunya. Kedua belah pihak pada akhirnya kembali bertabrakan dengan energi yang begitu kuat. Tinju Xiaoyan berisi api dan guntur. 3 jantung api dan 3 jantung guntur serta kekuatan asli Xiaoyan pada saat ini dilonjakan. Xiaoyan sadar bahwa pada saat ini Xiaoyan harus menggunakan kekuatannya sendiri. Benturan di antara kedua belah pihak pada saat ini tampak terlihat begitu spektakuler. Zhonggu dan yang lainnya pada saat ini dengan cepat mundur hingga berjarak 1000 meter. Meskipun begitu, mereka pada saat ini masih bisa merasakan lonjakan energi yang begitu kuat. Tabrakan ini dapat dikatakan benar-benar mengguncang seluruh pasir kuning di bawah. Langit juga pada saat ini redup akibat badai yang tercipta yang membumbung ke langit. Dalam pertempuran ini, Xiaoyan tampak terlihat masih mampu bertarung berhadapan dengan sosok tersebut. Namun jika terus diperhatikan pada saat ini Xiaoyan hanya bisa terus-menerus memblokir serangan sosok tersebut. Semakin lama dan semakin sering segel bintang di mata sosok tersebut berkedip. Kekuatannya pada saat ini menjadi semakin kuat. Sosok itu pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa menilai dari energi dan darahnya, Xiaoyan baru saja menerobos ke dewa asli bintang 9. Dengan begitu maka tidak akan mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa menahan serangannya saat ini. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan memang benar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terus-menerus menahan serangan dari sosok tersebut. Xiaoyan beberapa kali terkena pukulan hingga beberapa iga Xiaoyan dipatahkan. Beruntung kecepatan pemulihan Xiaoyan juga sangat cepat. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan tahu bahwa jika Xiaoyan terus bertahan dengan cara seperti ini, Xiaoyan benar-benar akan dihabisi oleh sosok tersebut. Sementara itu di sisi lain, sosok tersebut segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia ingin melihat berapa lama Xiaoyan bisa bertahan. Di bawah pertahanan Xiaoyan ini, setiap serangan lawan benar-benar membuat Xiaoyan membayar harga yang cukup mahal. Lengan Xiaoyan pada akhirnya dengan cepat mencapai batasnya. Beberapa tulang rusuk kembali dipatahkan di 12 sisi tubuh Xiaoyan. Pertempuran saat ini benar-benar membuat Xiaoyan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tubuh Xiaoyan pada akhirnya benar-benar dihantam dan terjatuh mundur dan Xiaoyan segera mulai menyusutkan tubuhnya. Xiaoyan pada saat ini harus menghindari benturan dengan tubuhnya yang besar karena hal tersebut akan menghabiskan sebagian besar energi dan darah di tubuh Xiaoyan. Beruntung Xiaoyan juga pada saat ini telah mencapai di langkah ke-6 keabadian Kaisar dan meskipun energi dan darah ini dikonsumsi, masih ada kekuatan keabadian yang dapat memulihkan kekuatan tubuh dengan cepat.
Sementara itu di sisi lain, pada saat ini sosok tubuh yang berukuran ribuan meter juga seketika menyusut sama dengan ukuran Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini tidak lanjut menyerang Xiaoyan dan hanya menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan sinis. Sosoknya lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa tidak sulit untuk melihat Xiaoyan tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan segel bintang dewa asli. Selain itu, Xiaoyan juga sepertinya tidak mewarisi seni bela diri seperti ini. Begitu sosoknya selesai berbicara, darah pada saat ini terlihat mengalir dari pori-pori kulitnya. Dengan cepat darah ini mengembun di lengannya sebelum akhirnya berubah menjadi perisai lengan yang bersinar dengan cahaya keemasan. Melihat armor yang menyelimuti lengan sosok tersebut, segera perasaan krisis yang kuat melanda Xiaoyan. Perasaan ini datang dari jiwa Xiaoyan yang memberitahukan bahaya dengan perasaan yang ekstrim. Xiaoyan menatap ke arah armor lengan tebal yang terkondensasi di lengan sosok tersebut yang dikelilingi oleh energi hitam. Xiaoyan bisa merasakan energi iblis yang kuat yang terkandung di dalamnya. Sosok tersebut perlahan-lahan mengangkat tangan iblis kunonya dan aura iblis juga pada saat ini seketika menyebar. Kelima jarinya seketika terkepal dan energi hitam yang keras mulai mendesis. Selanjutnya kelima jari itu membentuk kepalan dan kekuatan yang dahsyat benar-benar menyelimuti kepalan sosok tersebut. Si pria pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan ganas dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sosoknya lanjut berkata, sungguh sangat disayangkan para dewa asli memiliki tubuh yang begitu kuat, tetapi mereka direnggut oleh segala jenis sampah. Cepat atau lambat ras ini benar-benar akan punah. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening begitu mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Menurutnya hal ini menunjukkan bahwa ketika orang ini ada, dunia yang luas juga masih ada dan klan dewa asli belum punah. Namun sekarang kenyataannya dewa asli benar-benar telah hancur, begitu juga dengan dunia yang luas. Yang membuat Xiaoyan bingung adalah mungkinkah klan dewa asli benar-benar hancur karena hal ini? Jika begitu kenyataannya, maka dapat dipastikan orang yang menghancurkan klan dewa asli ini cukup kuat. Xiaoyan pada saat ini segera menggertakkan giginya dan Xiaoyan segera mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Xiaoyan kembali menatap ke arah armor yang menyelimuti sosok tersebut dan Xiaoyan segera teringat sesuatu. Xiaoyan pun bergumam, ternyata ini merupakan ilmu bela diri yang diwariskan yang disebutkan oleh wanita sebelumnya. Sementara itu di sisi lain, sosok tersebut pada akhirnya benar-benar tidak lagi bisa menunda waktu untuk menyerang Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa ia telah memberinya cukup waktu untuk bersiap. Tetapi sepertinya ia tidak memiliki trik lain, oleh karena itu maka pada saat ini bersiaplah untuk mokat. Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera melonjak ke langit dan segera menghantamkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Tinjunya pada saat ini tampak terlihat begitu besar. Tangan iblis kuno ini dapat dikatakan menutupi langit dan matahari ketika dilesatkan ke arah Xiaoyan yang berada di bawah. Xiaoyan mengerutkan kening dan Xiaoyan bisa merasakan tekanan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan pukulan sebelumnya. Xiaoyan sadar bahwa untuk menerima pukulan ini Xiaoyan harus menggunakan seluruh kekuatannya. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki benda warisan yang kuat seperti tangan iblis kuno ini, Xiaoyan memiliki lengan yang merupakan lengan penghancur dewa dan ini bisa digunakan. Hanya saja Xiaoyan tidak yakin ini saja cukup untuk berhadapan dengan kekuatan sosok tersebut. Xiaoyan memikirkan 6 kekuatan keinginan serta 3 kekuatan jantung api dan 3 kekuatan jantung guntur. Tanpa banyak penundaan lagi, tubuh fisik Xiaoyan seketika mulai mengembang hingga 3000 meter. Energi serta darah seketika naik ke puncaknya dicampur dengan kekuatan 6 keinginan dan jantung api serta jantung guntur. Api dan guntur pada saat ini terjalin melonjak meledak di tubuh Xiaoyan. Namun meskipun begitu, Xiaoyan merasa bahwa kesenjangan kekuatan di antara mereka masih terlalu besar. Jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan pada saat ini berpikir sepertinya Xiaoyan harus menggabungkan serangan ini dengan teknik 82 tinju para dewa. Tanpa banyak penundaan lagi, tinju pada akhirnya langsung dihantamkan oleh Xiaoyan dengan seluruh kekuatan yang Xiaoyan miliki. Jika Xiaoyan gagal menerima pukulan ini, maka Xiaoyan benar-benar akan berakhir dengan kekalahan.
Xiaoyan pun meraung dan kekuatan pukulan ini merupakan kekuatan pukulan yang pertama kalinya dalam sejarah yang digunakan oleh Xiaoyan. Ini merupakan taraf pukulan yang dikeluarkan oleh Xiaoyan hingga tahap yang paling ekstrim. Xiaoyan sesungguhnya pada saat ini tidak berusaha untuk menang dan hanya berharap bisa menangkap pukulan sosok tersebut. Pada akhirnya tinju kedua belah pihak kembali bertabrakan satu sama lain dan debu serta tanah berterbangan ke segala arah. Xiaoyan menahan serangan tinju ini dari bawah dan kekuatan kekerasan terus-menerus meletus dari kedua belah pihak. Api dan guntur Xiaoyan pada saat ini mengalir dengan deras. Tangan iblis kuno dari sosok tersebut pada saat ini menyemburkan energi hitam dengan gila-gilaan. Kedua belah pihak pada saat itu tampak terlihat stagnan, tetapi Xiaoyan tahu bahwa kekuatan dari tinju sosok tersebut masih belum sepenuhnya dikerahkan. Zhonggu dan yang lainnya di kejauhan juga pada saat ini bahkan terlihat semakin cemas melihat pertempuran Xiaoyan. Di sisi lain, sesosok wanita juga pada saat ini tampak melihat lengannya di depan dada sambil memperhatikan pertempuran Xiaoyan. Sosoknya bergumam bahwa jika orang ini bisa mengalahkan Wanji, seharusnya orang ini bisa berhadapan dengan sosok tersebut. Namun jika Xiaoyan pada saat ini ingin mempercepat pertempurannya, maka Xiaoyan harus menggunakan bantuan dari kehendak alam keabadian iblis kuno. Yuyan pada saat ini tampak terlihat pemasaran dengan identitas asli dari Xiaoyan. Sosoknya pada akhirnya kembali bergumam apakah ia benar-benar dewa jahat. Yuyan pada saat ini tampak merenung dan berpikir bahwa sejauh yang ia tahu dewa jahat dan penguasa sensi telah lama mokat. Sosoknya pada akhirnya kembali menatap ke arah Xiaoyan dan bergumam sebaiknya ia pada saat ini menunggu sesaat. Jika orang ini akan dikalahkan, maka ia akan menyelamatkannya dan menjadi pahlawan bagi sosok tersebut. Ia akan membuat sosok Xiaoyan menyerah di bawah roknya dan mematuhi semua perintahnya. Sementara itu di sisi lain, lapisan gelombang udara pada saat ini masih menyelimuti area di sekitar akibat ledakan di antara kedua belah pihak. Energi hitam dan api serta guntur pada saat ini sama-sama menelan satu sama lain. Namun dari benturan ini dapat terlihat bahwa Xiaoyan semakin lama semakin melemah. Si pria juga pada saat ini berkata tidak peduli trik apa yang Xiaoyan coba bawakan pada saat ini. Di bawah tangan iblis kuno miliknya semuanya akan sia-sia. Xiaoyan menggertakkan giginya dan bersamaan dengan perkataan sosok tersebut yang terdengar, suara tajam datang dari tangan Xiaoyan dan serangan Xiaoyan tampak akan roboh. Daging serta darah di tangan Xiaoyan meledak dan jika ini terus berlanjut, Xiaoyan benar-benar akan dikalahkan. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan berpikir bahwa meskipun Xiaoyan tidak memiliki warisan seperti ini, tetapi ada satu hal yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan. Ada satu benda yang bisa digunakan oleh Xiaoyan yang bisa berubah seiring dengan bentuk tubuhnya. Ini merupakan armor Yanqi yang dibuat secara pribadi untuk Xiaoyan oleh nomor 8 di alam dewa kekacauan. Dengan pikiran Xiaoyan, sentuhan hitam pada saat ini segera menyebar dengan cepat ke tubuh Xiaoyan. Bahkan meskipun tubuh Xiaoyan berukuran sekitar 3000 meter, baju besi Yanqi ini masih mengembun di tubuh Xiaoyan. Warna armor ini berubah seiring dengan warna api yang menyala di tubuh Xiaoyan. Kekuatan jantung api dituangkan secara gila-gilaan ke dalam armor Xiaoyan. Kekuatan api juga menjadi lebih kuat dan pada saat ini Xiaoyan masih bisa terus-menerus bertahan melawan pukulan dari sosok tersebut. Apa yang pada saat ini merambat di lengan Xiaoyan juga ternyata membuat sosok di hadapan Xiaoyan terkejut. Namun meskipun begitu, sosoknya pada saat ini kembali mengerahkan kekuatannya dan Xiaoyan kembali mendapatkan tekanan yang berat. Pada akhirnya di bawah kekuatan absolut dari dewa asli bintang 10, Xiaoyan pada saat ini benar-benar memuntahkan seteguk darah. Lengan Xiaoyan yang dibalut oleh armor pada saat ini tampaknya juga benar-benar hampir tidak lagi bisa bertahan. Xiaoyan kembali menggertakkan giginya dan bergumam mungkinkah Xiaoyan harus menggunakan kehendak dari alam iblis keabadian kuno. Xiaoyan telah menggunakannya sekali ketika Xiaoyan berhadapan dengan Wanji. Jika Xiaoyan ingin menang dalam pertempuran ini, Xiaoyan khawatir Xiaoyan harus menggunakannya.
Xiaoyan menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini masih menunggu kapankah waktu yang tepat untuk menggunakan hal tersebut. Sementara itu di kejauhan, sosok Yuyan pada saat ini menyipitkan matanya dan bergumam bahwa Xiaoyan tampak sangat percaya diri. Jelas ia pada saat ini akan kalah di dalam pertempuran dan mungkinkah ia ingin menggunakan kekuatan keberuntungan keabadian iblis kuno. Begitu sosoknya menggumamkan hal ini, sosoknya sedikit melotot dan tanpa sadar bergumam bahwa ini merupakan kesempatannya. Begitu selesai berbicara, sosoknya segera mengangkat sudut mulutnya dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Di pusat pertempuran, Xiaoyan pada saat ini hendak menggunakan kekuatan keberuntungan. Namun bersama dengan hal tersebut, tiba-tiba tinju yang berhadapan dengan Xiaoyan kehilangan kekuatannya dalam sekejap. Terlihat ada sinar cahaya dingin yang seperti membelah tinju dari sosok tersebut. Cahaya ini benar-benar memisahkan tinju dengan lengan dari sosok tersebut. Selanjutnya di mata Xiaoyan pada saat ini terlihat sosok berpakaian putih perlahan turun dari langit. Ada banyak benang sutra yang bergerak menari di belakang sosok tersebut dan meskipun kostum sosok tersebut sederhana, dapat dirasakan bahwa sosok tersebut benar-benar dipenuhi dengan aura yang kuat. Ekspresi dewa asli yang berhadapan dengan Xiaoyan juga pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dan sosoknya tampak terlihat marah. Lengan besarnya terputus dengan begitu mudah dan mencoba untuk menyambung kembali dengan tubuhnya. Sosoknya juga sedikit mundur dan bertanya siapakah yang berani masuk ke istana Wu miliknya. Begitu sosok tersebut berbicara, pada saat ini ledakan keras pada akhirnya seketika terjadi. Energi sisa dari pukulan Xiaoyan dengan sosok tersebut pada saat ini menyebar ke segala arah dan Xiaoyan terlihat sedikit mundur. Sementara itu di udara, pada saat ini sosok wanita yang baru saja muncul kembali mengangkat jari-jarinya. Cahaya dingin meraung dan saat berikutnya ia pada saat ini melihat tangan iblis kuno benar-benar meledak. Tangan ini dipotong menjadi beberapa bagian yang tak terhitung jumlahnya. Kemarahan dewa asli juga melonjak dan sosoknya berteriak bahwa orang ini benar-benar begitu berani. Begitu selesai berbicara, pada saat ini lengan dari sosok tersebut kembali pulih dan kembali tersambung. Sosoknya tanpa banyak bacot lagi segera melesat ke langit dan melesatkan tinju besarnya ke arah sosok wanita tersebut. Si wanita pada saat ini kembali mengangkat tangannya. Tidak ada senjata yang dikeluarkan dan ia hanya menggunakan jari-jarinya untuk berhadapan dengan dewa asli. Terlihat ada seberkas cahaya dingin yang dilesatkan dan tinju besar ini langsung terputus. Tinju ini benar-benar terbelah menjadi dua. Lesatan cahaya yang cepat ini juga langsung mengarah ke dewa asli dengan tinggi 4000 meter. Dalam sekejap mata, raksasa setinggi 4000 meter pada saat ini terbelah menjadi dua. Pupil mata Xiaoyan juga tiba-tiba menyusut dan tubuh Xiaoyan pada saat ini langsung berubah menjadi ukuran 100 meter. Xiaoyan menatap ke arah sosok cantik di hadapannya. Xiaoyan seketika langsung tahu bahwa dari penampilannya sosok ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. Siluet punggung dari sosok cantik ini juga seketika meninggalkan beberapa pesan di dalam benak Xiaoyan. Selain dari sosok ini memancarkan aura yang kuat, ada juga gaya yang kuat yang tidak bisa ditolak Xiaoyan. Semakin Xiaoyan memandang ke arah sosok tersebut, Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan adanya perasaan menarik. Begitu Xiaoyan mengedipkan matanya, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk teringat kepada sesosok. Xiaoyan langsung teringat kepada nama yang Xiaoyan bersumpah tidak akan pernah Xiaoyan lupakan, yakni Chen Xianyuan. Xiaoyan juga merasakan aura semacam ini dari keberadaan Chen Xianyuan. Pada saat ini segala sesuatu di dunia sejati Xuanyin tampak seperti mimpi yang terus-menerus bergema di benak Xiaoyan. Xiaoyan terus-menerus mengingat semua perasaan yang diberikan oleh Chen Xianyuan. Xiaoyan tiba-tiba gemetar pada saat ini dan pupil matanya tiba-tiba menyusut tajam. Xiaoyan pun bergumam bagaimana mungkin Xiaoyan bisa terjatuh dalam kondisi seperti ini dalam situasi saat ini. Sementara itu di kejauhan, sosok cantik di udara pada saat ini sedikit menoleh memandang ke arah Xiaoyan. Melihat tubuh Xiaoyan yang gemetar dan terdiam, bibir merahnya pada saat ini perlahan terangkat.
Sosoknya bergumam, ternyata memang benar ia memiliki kesan yang begitu mendalam. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini semakin lama merasakan bahwa gambaran dari Chen Xianyuan semakin kabur. Xiaoyan bertanya-tanya bagaimana mungkin gambaran Chen Xianyuan ini tampak menjadi semakin kabur di dalam ingatan Xiaoyan. Jelas-jelas Xiaoyan mengukir gambaran dari Chen Xianyuan ini di kedalaman jiwanya. Xiaoyan seketika bingung dan Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang aneh yang dialami oleh Xiaoyan pada saat ini. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menemukan bahwa tampaknya ada seseorang yang pada saat ini berusaha memasuki ke dalam ingatan Xiaoyan. Selain itu, tampaknya orang ini juga berusaha untuk memanipulasi ingatan Xiaoyan dan menghapus mengenai Chen Xianyuan. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan keinginan yang kuat pada saat ini mendorong Xiaoyan untuk kembali bangkit. Bagaimanapun Xiaoyan tidak akan melupakan sosok permaisuri yang telah begitu banyak berjasa di dalam kehidupan Xiaoyan. Sementara itu di udara, sosok wanita bergaun putih pada saat ini kembali menggaruk tangannya di udara. Cahaya dingin pada saat ini menderu satu demi satu. Dalam sekejap mata, raksasa setinggi 4000 meter yang sebelumnya kembali menyatu pada saat ini benar-benar dicincang-cincang. Sosoknya pada saat ini kembali menatap ke arah Xiaoyan yang tampaknya terbangun dari ilusi. Xiaoyan pada saat ini bergumam, tidak peduli siapa yang ingin menghapus ingatan Xiaoyan, mereka tidak akan bisa melakukannya. Niat membunuh yang kuat pada saat ini tiba-tiba langsung menyebar dari tubuh Xiaoyan. Pada saat ini aura di tubuhnya juga tiba-tiba mulai melonjak dan kekuatan keabadian bergerak menuju ke arah Xiaoyan dari segala arah. Energi keabadian ini mengembun di tubuh Xiaoyan, membersihkan daging, meridian dan tulang Xiaoyan yang pada saat sebelumnya telah terluka parah. Pikiran yang kuat berkumpul dan Xiaoyan pada saat ini kembali mengukir nama Chen Xianyuan di kedalaman jiwanya. Aura Xiaoyan juga secara bertahap mulai perlahan-lahan menjadi stabil dan Xiaoyan tanpa disadari telah menerobos ke keabadian Kaisar langkah ke-7. Xiaoyan menghela nafas dan bergumam bahwa ia tidak menyangka Yuan-er masih akan membantu Xiaoyan hingga saat ini. Meskipun Xiaoyan pada saat ini telah meningkatkan kekuatannya, tetapi sesungguhnya Xiaoyan tidak senang karena prosesnya. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini segera mencurigai salah seorang sosok. Xiaoyan pun segera menatap ke arah wanita yang berada di langit. Melihat Xiaoyan yang memiliki ekspresi muram, sosok wanita di langit juga bertanya apa yang telah dialami oleh sosok Xiaoyan. Seharusnya ia bahagia karena ia telah menghabisi raksasa ini untuk Xiaoyan. Sungguh sangat aneh mengapa ia pada saat ini tampaknya begitu mempedulikan istrinya yang telah lama meninggal. Sosok itu segera mengesampingkan permasalahan ini dan segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia telah mengurus raksasa ini dan Xiaoyan tidak perlu mengucapkan terima kasih. Xiaoyan pada saat ini seketika kembali melonjakkan niat membunuh dan bertanya kepada sosok tersebut apakah ia telah berhasil. Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan, sosok tersebut pada saat ini mengangkat bahu dan tampak terlihat tidak peduli. Ia tampaknya tahu apa yang pada saat ini ditanyakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat sebelumnya menanyakan apakah si wanita benar-benar telah berhasil mendapatkan apa yang ia mau di dalam ingatan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan Xiaoyan segera melesat menghilang sebelum akhirnya muncul lagi di hadapan sosok tersebut. Tinju Xiaoyan terbungkus api dan guntur yang langsung diledakkan ke arah sosok tersebut. Senyum si wanita tiba-tiba terhenti, tetapi sosoknya pada saat ini tidak melesatkan kilatan cahaya. Ia hanya memblokir tinju Xiaoyan dan tubuh Xiaoyan pada saat ini terlihat terdiam. Si wanita pun bertanya kepada Xiaoyan apakah ia pada saat ini telah berubah menjadi gila. Begitukah cara Xiaoyan memperlakukan penyelamatnya? Xiaoyan menggertakkan giginya dan dengan marah berteriak tidak peduli seberapa kuatnya si wanita. Ia tidak boleh menyentuh ingatan Xiaoyan sama sekali. Si wanita pada saat ini belagak pilon ketika bertanya apa sesungguhnya yang dikatakan oleh Xiaoyan. Ia pada saat ini juga ingin bertanya apakah Xiaoyan adalah Jiu atau 9 karena jika tidak, jangan salahkan si wanita karena ia bertindak kejam kepada Xiaoyan.
Begitu si wanita selesai berbicara, mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit, tetapi serangan Xiaoyan tidak berhenti. Xiaoyan berteriak dengan marah apa yang dimaksud dengan Jiu atau 9 dan mengapa ia ingin menyentuh ingatan Xiaoyan. Xiaoyan kembali melesatkan serangan, sementara si wanita pada saat ini hanya memblokir setiap serangan dari Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini terus bertanya untuk mengungkap motif dan niat dari sosok tersebut. Setelah beberapa saat, pada akhirnya si wanita berkata bahwa ia akan menjelaskannya kepada Xiaoyan. Barulah ketika mendengar hal ini, Xiaoyan pada akhirnya berhenti dan memandang ke arah wanita tersebut. Si wanita segera berkata bahwa ia telah mempraktikkan keterampilan yang disebut teknik Zenith Yin Yang. Tubuhnya adalah Yin dan ia membutuhkan seseorang dengan tubuh Yang. Dengan begitu maka ia akan bisa mempraktikkan teknik tersebut. Ia pada saat ini membutuhkan tubuh yang memiliki kekuatan api atau energi kekerasan. Oleh karena itu ia memilih Xiaoyan sebagai tungku atau kuali atau rekan berlatih. Itulah alasan mengapa ia melakukan hal tersebut, agar mereka berdua dapat memahami saling mendalam. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sosok tersebut dan Xiaoyan sesungguhnya masih merasa kesal. Bagaimanapun semua kenangan yang Xiaoyan miliki bersama dengan permaisuri diketahui oleh sosok tersebut. Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan begitu kembali memperhatikan wajah wanita yang tampak terlihat asing. Xiaoyan bisa merasakan adanya rasa keakraban di matanya. Xiaoyan pada akhirnya segera merenungkan mengenai hal ini sebelum akhirnya Xiaoyan menghela nafas. Selanjutnya Xiaoyan sedikit menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih banyak kepada sosok tersebut. Xiaoyan lanjut menjelaskan, meskipun begitu tetapi maaf Xiaoyan pada saat ini tidak setuju dengan keinginan si wanita. Mata indah si wanita pun sedikit menyipit dan ia tiba-tiba tersenyum menatap ke arah Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa ia pada saat ini tidak akan bernegosiasi dengan Xiaoyan, terkecuali jika Xiaoyan ingin menghilang dari dunia ini seperti raksasa sebelumnya. Si wanita menghentikan perkataannya sementara mata Xiaoyan pada saat ini terlihat muram. Xiaoyan berusaha bersikap setenang air. Xiaoyan juga pada saat ini segera menyipitkan matanya dan tampaknya Xiaoyan telah memiliki spekulasi mengenai siapakah sosok tersebut. Xiaoyan segera berkata kepada si wanita, bukankah mereka saling mengenal? Wanita itu sedikit terkejut dan untuk sesaat ia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan membalikkan telapak tangannya dan sebuah potongan gambar muncul di telapak tangan Xiaoyan. Ini adalah gambar yang diberikan kepada Xiaoyan oleh wanita yang Xiaoyan temui sebelumnya. Begitu melihat hal ini, penampilan si wanita pada saat ini tampak terlihat bergetar. Meskipun penampilannya dan auranya telah berubah, tetapi Xiaoyan bisa melihat gelagat dari sosok tersebut. Sementara itu di sisi lain, melihat gambar rusak di tangan Xiaoyan, kilatan tak terdeteksi muncul di mata sosok wanita tersebut. Sesaat kemudian senyum muncul di wajahnya dan wanita ini menyangkal apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa ia tidak mengenali hal ini dan tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk dan Xiaoyan hanya membalikan telapak tangannya mengembalikan kembali gambar rusak ini. Xiaoyan lanjut bergumam karena ia tidak bisa mengenalinya, sebaiknya mereka melupakannya saja. Jika ia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, maka Xiaoyan juga tidak ingin melakukannya. Xiaoyan pada saat ini memiliki spekulasi yang berani mengenai sosok tersebut. Tidak mudah bagi seseorang untuk memasuki gerbang kuno di alam iblis keabadian kuno ini. Terlebih lagi sosok ini hanyalah seorang wanita dan jika begitu permasalahannya, tidak hanya sosok ini kuat tetapi mungkin orang ini memiliki identitas yang cukup tinggi. Xiaoyan pada saat ini telah bisa mengungkap identitas sosok tersebut yang mungkin saja adalah Yuyan. Xiaoyan pada saat ini harus mengungkap identitas sosok tersebut dan Xiaoyan tampaknya harus memainkan beberapa drama. Xiaoyan pada akhirnya berbalik dan hendak pergi, bertekad untuk tidak terus berbicara banyak omong kosong. Melihat hal ini, si wanita pada akhirnya terdiam sejenak sebelum akhirnya berteriak meminta Xiaoyan untuk menunggu sejenak.
Sosoknya lanjut menjelaskan karena Xiaoyan telah melihatnya maka ia tidak akan berpura-pura lagi. Ia akan mengakuinya dan jika begitu permasalahannya apakah Xiaoyan pada saat ini setuju untuk berlatih kultivasi ganda dengan si wanita. Mendengar apa yang dikatakan oleh si wanita, Xiaoyan pada saat ini seketika sedikit terdiam. Xiaoyan tahu bahwa sosok wanita ini bukanlah wanita sederhana. Xiaoyan juga pada saat ini harus menjaga identitasnya dan Xiaoyan memutuskan untuk menyebutkan bahwa Xiaoyan adalah klon dari tubuh aslinya. Xiaoyan pun menyetujui perkataan si wanita. Xiaoyan mengangguk dan berkata bahwa jika tubuh aslinya di sini, ia akan bisa mempertimbangkan pemikiran si wanita. Namun ia pada saat ini hanyalah sebuah klon dan penampilannya masih kurang bagus. Xiaoyan pada saat ini terus-menerus memojokkan si wanita untuk berpikir bahwa Xiaoyan hanyalah sebuah klon. Xiaoyan juga pada saat ini sesungguhnya tahu bahwa wanita ini tampaknya merupakan klon dari orang yang begitu kuat. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih belum bisa meyakinkan mengenai hal tersebut. Hanya saja intuisi dan jiwa Xiaoyan pada saat ini samar-samar mengarahkan menuju ke arah tersebut. Ini jugalah yang pada akhirnya membuat Xiaoyan memutuskan untuk berbohong dengan mengatakan bahwa Xiaoyan adalah sebuah klon. Xiaoyan juga pada saat ini ingin memastikan mengenai apakah sosok di hadapannya ini adalah klon atau bukan. Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa sebagai seorang tuan, seharusnya ia terlalu berhati-hati untuk bertindak seperti ini. Selain itu, semua yang terjadi juga tampaknya telah menimbulkan banyak permasalahan bagi Tuan Yuyan. Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, mata si wanita pada saat ini tiba-tiba berbinar. Sosoknya menatap ke arah Xiaoyan dan ekspektasinya terhadap Xiaoyan pada saat ini berubah dengan cepat. Ia sebenarnya telah benar-benar meremehkan Xiaoyan jauh di dalam hatinya. Sosoknya pada akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat menarik. Dengan kekuatan yang ia miliki, tidak hanya penampilannya saja yang dirubah tetapi juga jiwanya ikut berubah. Dengan begitu maka Xiaoyan tidak mungkin akan bisa mengenalinya, tetapi identitasnya pada akhirnya terungkap oleh Xiaoyan. Begitu selesai berbicara, tubuhnya seketika berubah dan asap ungu mengepul. Penampilannya berubah menjadi sosok wanita yang elegan yang pernah dilihat oleh Xiaoyan, yakni Yuyan. Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum melihat sosok Yuyan yang pernah Xiaoyan lihat sebelumnya. Tetapi meskipun sosok ini telah mengungkapkan identitas aslinya, Xiaoyan masih memiliki perasaan bahwa sosok ini hanyalah sebuah klon. Sementara itu di kejauhan setelah pertempuran, Zhonggu dan yang lainnya juga sedikit mendekat. Begitu melihat sosok Yuyan, Zhonggu pada saat ini tanpa sadar berteriak menyebut nama Yuyan. Sosoknya lanjut bertanya-tanya bagaimana mungkin Tuan Yuyan bisa berada di sini. Jimmy juga pada saat ini terlihat terkejut dan tampaknya Jimmy ingin mendengar percakapan antara Xiaoyan dan Yuyan. Tetapi meskipun begitu, di antara mereka pada saat ini tidak ada yang berani mendekat dan mereka hanya menatap ke arah Xiaoyan dan Yuyan di kejauhan.